Militer Rusia melansir rekaman penghancuran pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina di Kherson arah desa Zimivka. Penghancuran pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom berpemandu FAB-500. Serangan tepat sasaran. Asap tebal membubung ke udara. FAB-500 adalah bom yang dijatuhkan dari udara dengan berat 500 kg. Bom rancangan Uni Soviet dengan hulu ledak berdaya ledak tinggi, yang terutama digunakan oleh Angkatan Udara Rusia, negara-negara bekas Republik Soviet, dan negara pelanggan. Pada Maret tahun 2023, jet pembom Su-35 Rusia tercatat meluncurkan sejumlah FAB-500M62, yang reruntuhannya menunjukkan pesawat tersebut telah dilengkapi dengan kit tipe JDAM, yang melibatkan sayap pop-out dan navigasi satelit. Tidak diketahui apakah ia memiliki sistem navigasi internal. Teori lain adalah bahwa bom tersebut dilengkapi dengan sayap hanya untuk memperluas jangkauannya hingga 70 km. Hal ini juga diyakini memberi pesawat Rusia kemampuan bertahan untuk mencapai sasaran Ukraina tanpa mengambil risiko terkena pertahanan udara Ukraina. Unit Korps Marinir Armada Pasifik Rusia menjalankan misi di arah Donetsk Selatan. Dengan peluncur roket ganda grade MLRS, unit marinir memberikan dukungan artileri kepada unit infanteri serangan lintas udara, menghancurkan target musuh yang teridentifikasi di garis depan. Penyesuaian tembakan sasaran yang teridentifikasi pada jarak beberapa puluh kilometer dipandu dengan menggunakan kendaraan udara tak berawak, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tidak banyak musuh yang terisa dari serangan ini. Dikembangkan pada tahun 1960-an, BM-21 Grad telah menjadi sistem peluncuran roket ganda MLRS yang paling banyak dan digunakan secara luas di dunia. Mengingat fakta bahwa satu peluncur mampu menembakkan 40 roket kaliber 122 mm secara penuh di wilayah yang luas dalam waktu kurang dari 20 detik, maka nama Grad, kata dalam bahasa Rusia untuk hujan es, sangat cocok. Desain Grad yang sederhana dan kemampuannya untuk mendistribusikan muatan bahan peledak dalam jumlah besar dalam waktu singkat telah membuatnya banyak diadopsi, disalin, dan diadaptasi selama 60 tahun terakhir. Saat ini BM-21 Grad beroperasi dengan lebih dari 30 negara. Ini adalah sistem roket artileri yang paling banyak digunakan di dunia. Ada banyak varian, salinan dan modifikasi dari kendaraan ini. BM-21 Grad memiliki 40 tabung peluncuran untuk roket 122 mm. Roket standar dilengkapi dengan hulu ledak High Explosive Fragmentation. Panjangnya 2,87 meter dan berat 66,6 kg. Hulu ledak itu sendiri memiliki bobot 18,4 kg. Sistem roket artileri ini juga menembakkan roket yang dilengkapi dengan hulu ledak pembakar, kimia, asap, penerangan atau klaster. Hulu ledak klaster berisi submunisi anti-tank atau anti-personil. Sejumlah hulu ledak khusus lainnya dikembangkan untuk sistem ini. Salvo penuh BM-21 Grad meliputi area seluas 0,8-1 hektar. Senjata ini sangat efektif terhadap target area, seperti konsentrasi pasukan dan kendaraan, lapangan terbang, dan sebagainya. Dibutuhkan 2 menit untuk mempersiapkan kendaraan peluncur Grad untuk meninggalkan posisi tembaknya. Waktu pemindahan singkat memungkinkan untuk menghindari kebakaran kontra baterai. Sistem BM-21 sering digunakan untuk serangan tipe shoot and scoot. Rentang operasional sistem Grad dapat bervariasi tergantung pada jenis roket yang digunakan, tetapi biasanya mencapai sekitar 20 hingga 40 km. Militer Rusia merilis rekaman video menghancurkan prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina di sekitar Avdiivka.
Serangan yang akurat oleh penerbangan Rusia terhadap posisi angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivka mencegah angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan. Dengan bantuan senjata pesawat berpemandu dan tidak terarah, titik penempatan sementara, serta benteng musuh dihancurkan, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 22 September Rusia total kehilangan 274.950 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 6 tank dan lapis baja, 8 kendaraan infanteri, 40 unit artileri dan 8 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir angkatan bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 475 pesawat terbang dan 249 helikopter, 7.035 tank dan lapis baja. Sebuah rekaman baru-baru ini menjadi perbincangan hangat warganet di media sosial Telegram pada Sabtu 23 September 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik serangan drone kamikaze menyerang salah satu lubang persembunyian militer Ukraina. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, pasukan Moskow mengoperasikan drone kamikaze lalu memantau pergerakan musuh. Naasnya, parit Ukraina berhasil terdeteksi. Tanpa berlama-lama, UAV tersebut langsung menghantam tempat persembunyian sejumlah tentara Ukraina. Tidak diketahui pasti seperti apa selanjutnya, namun ramai warganet yang beranggapan ledakan besar terjadi dan memusnahkan semua prajurit Ukraina yang ada di sana. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Setidaknya 9 orang tewas dan 16 lainnya luka-luka akibat serangan Ukraina terhadap markas Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol tanggal 22 September. Demikian dilansir Kepala Intelijen Militer Ukraina Kirilo Budanov dilansir outlet berita Voice of America. Para jenderal Rusia termasuk di antara korban jiwa. Di antara yang terluka adalah komandan kelompok itu, Kolonel Jenderal Alexander Romanchuk, dalam kondisi sangat serius, kata Budanov. Kepala Staf, Letnan Jenderal Oleg Sekov, tidak sadarkan diri.
Jumlah prajurit reguler yang terluka yang bukan pegawai markas masih diidentifikasi. Ini adalah personel militer yang sedang bertugas, keamanan, dan sebagainya. Mereka tidak termasuk dalam daftar yang saya umumkan. Alexander Romanchuk adalah komandan pasukan Rusia di wilayah Zaporizhia dan dipromosikan menjadi kolonel jenderal pada tahun 2023. Letnan Jenderal Oleg Sekov adalah komandan Brigade Senapan Motor Pengawal Terpisah ke-200, bagian dari pesisir pasukan Armada Utara Angkatan Laut Rusia. Budanov tidak membenarkan dugaan kematian Komandan Armada Laut Hitam Federasi Rusia, Laksamana Viktor Sokolov. Informasi terkini mengenai kondisinya belum diketahui. Meskipun terdapat laporan sebelumnya bahwa Ukraina menggunakan rudal jarak jauh Storm Shadow dalam serangan tersebut, Budanov menolak untuk mengonfirmasi bahwa rudal buatan Inggris digunakan dalam serangan terhadap markas besar Armada Laut Hitam. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa serangan rudal Ukraina terhadap Sevastopol di Crimea merusak gedung markas besar Armada Laut Hitam Rusia. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, seorang prajurit Rusia hilang setelah serangan tersebut. Pertahanan udara Rusia mengklaim menembak jatuh 5 rudal di atas Sevastopol, tambahnya. Dari rekaman video amatir yang ramai beredar, markas besar Armada Laut Hitam terkena lebih dari 1 rudal Ukraina. Beberapa jam kemudian, Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina mengonfirmasi serangan rudal tersebut tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Komandan Angkatan Udara Ukraina Mykola Oleschuk mempublikasikan video yang menunjukkan dampak serangan rudal tersebut dan berterima kasih kepada pilot Ukraina. Ketua Komite Pertahanan, Wakil Duma Negara dan mantan Komandan Armada Laut Hitam Vladimir Komoyedov, setelah serangan terhadap markas besar Armada Laut Hitam, waktunya telah tiba untuk menyerang gedung staf umum dan Kementerian Pertahanan Ukraina di Kiev dan pemerintahan Zelensky. Militer Rusia melansir rekaman penghancuran pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina di Kherson arah desa Zimivka. Penghancuran pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom berpemandu FAB-500. Serangan tepat sasaran. Asap tebal membubung ke udara. FAB-500 adalah bom yang dijatuhkan dari udara dengan berat 500 kg. Bom rancangan Uni Soviet dengan hulu ledak berdaya ledak tinggi, yang terutama digunakan oleh Angkatan Udara Rusia, negara-negara bekas Republik Soviet, dan negara pelanggan. Pada Maret tahun 2023, jet pembom Su-35 Rusia tercatat meluncurkan sejumlah FAB-500M62, yang reruntuhannya menunjukkan pesawat tersebut telah dilengkapi dengan kit tipe JDAM, yang melibatkan sayap pop-out dan navigasi satelit. Tidak diketahui apakah ia memiliki sistem navigasi internal. Teori lain adalah bahwa bom tersebut dilengkapi dengan sayap hanya untuk memperluas jangkauannya hingga 70 km. Hal ini juga diyakini memberi pesawat Rusia kemampuan bertahan untuk mencapai sasaran Ukraina tanpa mengambil risiko terkena pertahanan udara Ukraina. Unit Korps Marinir Armada Pasifik Rusia menjalankan misi di arah Donetsk Selatan. Dengan peluncur roket ganda grade MLRS, unit marinir memberikan dukungan artileri kepada unit infanteri serangan lintas udara, menghancurkan target musuh yang teridentifikasi di garis depan. Penyesuaian tembakan sasaran yang teridentifikasi pada jarak beberapa puluh kilometer dipandu dengan menggunakan kendaraan udara tak berawak, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tidak banyak musuh yang terisa dari serangan ini. Dikembangkan pada tahun 1960-an, BM-21 Grad telah menjadi sistem peluncuran roket ganda MLRS yang paling banyak dan digunakan secara luas di dunia. Mengingat fakta bahwa satu peluncur mampu menembakkan 40 roket kaliber 122 mm secara penuh di wilayah yang luas dalam waktu kurang dari 20 detik,
maka nama Gret, kata dalam bahasa Rusia untuk hujan es, sangat cocok. Desain Gret yang sederhana dan kemampuannya untuk mendistribusikan muatan bahan peledak dalam jumlah besar dalam waktu singkat telah membuatnya banyak diadopsi, disalin, dan diadaptasi selama 60 tahun terakhir. Saat ini BM-21 Gret beroperasi dengan lebih dari 30 negara. Ini adalah sistem roket artileri yang paling banyak digunakan di dunia. Ada banyak varian, salinan dan modifikasi dari kendaraan ini. BM-21 Gret memiliki 40 tabung peluncuran untuk roket 122 mm. Roket standar dilengkapi dengan hulu ledak High Explosive Fragmentation. Panjangnya 2,87 meter dan berat 66,6 kg. Hulu ledak itu sendiri memiliki bobot 18,4 kg. Sistem roket artileri ini juga menembakkan roket yang dilengkapi dengan hulu ledak pembakar, kimia, asap, penerangan atau klaster. Hulu ledak klaster berisi submunisi anti-tank atau anti-personil. Sejumlah hulu ledak khusus lainnya dikembangkan untuk sistem ini. Salvo penuh BM-21 Gret meliputi area seluas 0,8-1 hektar. Senjata ini sangat efektif terhadap target area, seperti konsentrasi pasukan dan kendaraan, lapangan terbang, dan sebagainya. Dibutuhkan 2 menit untuk mempersiapkan kendaraan peluncur Gret untuk meninggalkan posisi tembaknya. Waktu pemindahan singkat memungkinkan untuk menghindari kebakaran kontra baterai. Sistem BM-21 sering digunakan untuk serangan tipe shoot and scoot. Rentang operasional sistem Gret dapat bervariasi tergantung pada jenis roket yang digunakan, tetapi biasanya mencapai sekitar 20 hingga 40 km. Militer Rusia merilis rekaman video menghancurkan prajurit angkatan bersenjata Ukraina di sekitar Avdiivka. Serangan yang akurat oleh penerbangan Rusia terhadap posisi angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivka mencegah angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan. Dengan bantuan senjata pesawat berpemandu dan tidak terarah, titik penempatan sementara, serta benteng musuh, dihancurkan, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 22 September Rusia total kehilangan 274.950 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 6 tank dan lapis baja, 8 kendaraan infanteri, 40 unit artileri dan 8 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir angkatan bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 475 pesawat terbang dan 249 helikopter, 7.035 tank dan lapis baja.
Sebuah rekaman baru-baru ini menjadi perbincangan hangat warganet di media sosial Telegram pada Sabtu 23 September 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik serangan drone kamikaze menyerang salah satu lubang persembunyian militer Ukraina. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, pasukan Moskow mengoperasikan drone kamikaze lalu memantau pergerakan musuh. Naasnya, parit Ukraina berhasil terdeteksi. Tanpa berlama-lama, UAV tersebut langsung menghantam tempat persembunyian sejumlah tentara Ukraina. Tidak diketahui pasti seperti apa selanjutnya, namun ramai warganet yang beranggapan ledakan besar terjadi dan memusnahkan semua prajurit Ukraina yang ada di sana. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Setidaknya 9 orang tewas dan 16 lainnya luka-luka akibat serangan Ukraina terhadap markas Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol tanggal 22 September. Demikian dilansir Kepala Intelijen Militer Ukraina Kirilo Budanov dilansir outlet berita Voice of America. Para jenderal Rusia termasuk di antara korban jiwa. Di antara yang terluka adalah komandan kelompok itu, Kolonel Jenderal Oleksandr Romanchuk, dalam kondisi sangat serius, kata Budanov. Kepala Staf, Letnan Jenderal Oleg Sekov, tidak sadarkan diri. Jumlah prajurit reguler yang terluka yang bukan pegawai markas masih diidentifikasi. Ini adalah personel militer yang sedang bertugas, keamanan, dan sebagainya. Mereka tidak termasuk dalam daftar yang saya umumkan. Oleksandr Romanchuk adalah komandan pasukan Rusia di wilayah Zaporizhia dan dipromosikan menjadi kolonel jenderal pada tahun 2023. Letnan Jenderal Oleg Sekov adalah komandan Brigade Senapan Motor Pengawal Terpisah ke-200, bagian dari pesisir pasukan Armada Utara Angkatan Laut Rusia. Budanov tidak membenarkan dugaan kematian Komandan Armada Laut Hitam Federasi Rusia, Laksamana Viktor Sokolov. Informasi terkini mengenai kondisinya belum diketahui. Meskipun terdapat laporan sebelumnya bahwa Ukraina menggunakan rudal jarak jauh Storm Shadow dalam serangan tersebut, Budanov menolak untuk mengonfirmasi bahwa rudal buatan Inggris digunakan dalam serangan terhadap markas besar Armada Laut Hitam. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa serangan rudal Ukraina terhadap Sevastopol di Crimea merusak gedung markas besar Armada Laut Hitam Rusia. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, seorang prajurit Rusia hilang setelah serangan tersebut. Pertahanan udara Rusia mengklaim menembak jatuh 5 rudal di atas Sevastopol, tambahnya. Dari rekaman video amatir yang ramai beredar, markas besar Armada Laut Hitam terkena lebih dari 1 rudal Ukraina. Beberapa jam kemudian, Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina mengonfirmasi serangan rudal tersebut tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Komandan Angkatan Udara Ukraina Mykola Oleschuk mempublikasikan video yang menunjukkan dampak serangan rudal tersebut dan berterima kasih kepada pilot Ukraina. Ketua Komite Pertahanan, Wakil Duma Negara dan mantan Komandan Armada Laut Hitam Vladimir Komoyedov, setelah serangan terhadap markas besar Armada Laut Hitam, waktunya telah tiba untuk menyerang gedung staf umum dan Kementerian Pertahanan Ukraina di Kiev dan pemerintahan Zelensky. Militer Rusia melansir rekaman penghancuran pos komando angkatan bersenjata Ukraina di Kherson arah desa Zimivka. Penghancuran pos komando angkatan bersenjata Ukraina dengan bom berpemandu FAB-500. Serangan tepat sasaran, asap tebal membubung ke udara. FAB-500 adalah bom yang dijatuhkan dari udara dengan berat 500 kg.
Bom rancangan Uni Soviet dengan hulu ledak berdaya ledak tinggi, yang terutama digunakan oleh Angkatan Udara Rusia, negara-negara bekas Republik Soviet, dan negara pelanggan. Pada Maret tahun 2023, jet pembom Su-35 Rusia tercatat meluncurkan sejumlah FAB-500M62, yang reruntuhannya menunjukkan pesawat tersebut telah dilengkapi dengan kit tipe JDAM, yang melibatkan sayap pop-out dan navigasi satelit. Tidak diketahui apakah ia memiliki sistem navigasi internal. Teori lain adalah bahwa bom tersebut dilengkapi dengan sayap hanya untuk memperluas jangkauannya hingga 70 km. Hal ini juga diyakini memberi pesawat Rusia kemampuan bertahan untuk mencapai sasaran Ukraina tanpa mengambil risiko terkena pertahanan udara Ukraina. Unit Korps Marinir Armada Pasifik Rusia menjalankan misi di arah Donetsk Selatan. Dengan peluncur roket ganda Grad MLRS, unit marinir memberikan dukungan artileri kepada unit infanteri serangan lintas udara, menghancurkan target musuh yang teridentifikasi di garis depan. Penyesuaian tembakan sasaran yang teridentifikasi pada jarak beberapa puluh kilometer dipandu dengan menggunakan kendaraan udara tak berawak, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tidak banyak musuh yang terisa dari serangan ini. Dikembangkan pada tahun 1960-an, BM-21 Grad telah menjadi sistem peluncuran roket ganda MLRS yang paling banyak dan digunakan secara luas di dunia. Mengingat fakta bahwa satu peluncur mampu menembakkan 40 roket kaliber 122 mm secara penuh di wilayah yang luas dalam waktu kurang dari 20 detik, maka nama Grad, kata dalam bahasa Rusia untuk hujan es, sangat cocok. Desain Grad yang sederhana dan kemampuannya untuk mendistribusikan muatan bahan peledak dalam jumlah besar dalam waktu singkat telah membuatnya banyak diadopsi, disalin, dan diadaptasi selama 60 tahun terakhir. Saat ini BM-21 Grad beroperasi dengan lebih dari 30 negara. Ini adalah sistem roket artileri yang paling banyak digunakan di dunia. Ada banyak varian, salinan dan modifikasi dari kendaraan ini. BM-21 Grad memiliki 40 tabung peluncuran untuk roket 122 mm. Roket standar dilengkapi dengan hulu ledak High Explosive Fragmentation. Panjangnya 2,87 meter dan berat 66,6 kg. Hulu ledak itu sendiri memiliki bobot 18,4 kg. Sistem roket artileri ini juga menembakkan roket yang dilengkapi dengan hulu ledak pembakar, kimia, asap, penerangan atau klaster. Hulu ledak klaster berisi submunisi anti-tank atau anti-personil. Sejumlah hulu ledak khusus lainnya dikembangkan untuk sistem ini. Salvo penuh BM-21 Grad meliputi area seluas 0,8-1 hektar. Senjata ini sangat efektif terhadap target area, seperti konsentrasi pasukan dan kendaraan, lapangan terbang, dan sebagainya. Dibutuhkan 2 menit untuk mempersiapkan kendaraan peluncur Grad untuk meninggalkan posisi tembaknya. Waktu pemindahan singkat memungkinkan untuk menghindari kebakaran kontra baterai. Sistem BM-21 sering digunakan untuk serangan tipe shoot and scoot. Rentang operasional sistem Grads dapat bervariasi tergantung pada jenis roket yang digunakan, tetapi biasanya mencapai sekitar 20 hingga 40 km. Militer Rusia merilis rekaman video menghancurkan prajurit angkatan bersenjata Ukraina di sekitar Avdiivka. Serangan yang akurat oleh penerbangan Rusia terhadap posisi angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivka mencegah angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan. Dengan bantuan senjata pesawat berpemandu dan tidak terarah, titik penempatan sementara, serta benteng musuh dihancurkan, demikian keterangan videonya.
Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 22 September Rusia total kehilangan 274.950 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 6 tank dan lapis baja, 8 kendaraan infanteri, 40 unit artileri dan 8 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 475 pesawat terbang dan 249 helikopter, 7.035 tank dan lapis baja. Sebuah rekaman baru-baru ini menjadi perbincangan hangat warganet di media sosial Telegram pada Sabtu 23 September 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik serangan drone kamikaze menyerang salah satu lubang persembunyian militer Ukraina. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, pasukan Moskow mengoperasikan drone kamikaze lalu memantau pergerakan musuh. Naasnya, parit Ukraina berhasil terdeteksi. Tanpa berlama-lama, UAV tersebut langsung menghantam tempat persembunyian sejumlah tentara Ukraina. Tidak diketahui pasti seperti apa selanjutnya, namun ramai warganet yang beranggapan ledakan besar terjadi dan memusnahkan semua prajurit Ukraina yang ada di sana. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Setidaknya 9 orang tewas dan 16 lainnya luka-luka akibat serangan Ukraina terhadap markas Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol tanggal 22 September. Demikian dilansir Kepala Intelijen Militer Ukraina Kirilo Budanov dilansir outlet berita Voice of America. Para jenderal Rusia termasuk di antara korban jiwa. Di antara yang terluka adalah komandan kelompok itu, Kolonel Jenderal Oleksandr Romanchuk, dalam kondisi sangat serius, kata Budanov. Kepala Staf, Letnan Jenderal Oleg Sekov, tidak sadarkan diri. Jumlah prajurit reguler yang terluka yang bukan pegawai markas masih diidentifikasi. Ini adalah personel militer yang sedang bertugas, keamanan, dan sebagainya. Mereka tidak termasuk dalam daftar yang saya umumkan. Oleksandr Romanchuk adalah komandan pasukan Rusia di wilayah Zaporizhia, dan dipromosikan menjadi kolonel jenderal pada tahun 2023. Letnan Jenderal Oleg Sekov adalah komandan Brigade Senapan Motor Pengawal Terpisah ke-200, bagian dari pesisir pasukan Armada Utara Angkatan Laut Rusia. Budanov tidak membenarkan dugaan kematian Komandan Armada Laut Hitam Federasi Rusia, Laksamana Viktor Sokolov. Informasi terkini mengenai kondisinya belum diketahui.
Meskipun terdapat laporan sebelumnya bahwa Ukraina menggunakan rudal jarak jauh Storm Shadow dalam serangan tersebut, Budanov menolak untuk mengonfirmasi bahwa rudal buatan Inggris digunakan dalam serangan terhadap markas besar Armada Laut Hitam. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa serangan rudal Ukraina terhadap Sevastopol di Crimea merusak gedung markas besar Armada Laut Hitam Rusia. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, seorang prajurit Rusia hilang setelah serangan tersebut. Pertahanan udara Rusia mengklaim menembak jatuh 5 rudal di atas Sevastopol, tambahnya. Dari rekaman video amatir yang ramai beredar, markas besar Armada Laut Hitam terkena lebih dari 1 rudal Ukraina. Beberapa jam kemudian, Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina mengonfirmasi serangan rudal tersebut tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Komandan Angkatan Udara Ukraina Mykola Oleschuk mempublikasikan video yang menunjukkan dampak serangan rudal tersebut dan berterima kasih kepada pilot Ukraina. Ketua Komite Pertahanan, Wakil Duma Negara dan mantan Komandan Armada Laut Hitam Vladimir Komoyedov, setelah serangan terhadap markas besar Armada Laut Hitam, waktunya telah tiba untuk menyerang gedung staf umum dan Kementerian Pertahanan Ukraina di Kiev dan pemerintahan Zelensky. Militer Rusia melansir rekaman penghancuran pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina di Kherson arah desa Zimivka. Penghancuran pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom berpemandu FAB-500. Serangan tepat sasaran. Asap tebal membubung ke udara. FAB-500 adalah bom yang dijatuhkan dari udara dengan berat 500 kg. Bom rancangan Uni Soviet dengan hulu ledak berdaya ledak tinggi, yang terutama digunakan oleh Angkatan Udara Rusia, negara-negara bekas Republik Soviet, dan negara pelanggan. Pada Maret tahun 2023, jet pembom Su-35 Rusia tercatat meluncurkan sejumlah FAB-500M62, yang reruntuhannya menunjukkan pesawat tersebut telah dilengkapi dengan kit tipe JDAM, yang melibatkan sayap pop-out dan navigasi satelit. Tidak diketahui apakah ia memiliki sistem navigasi internal. Teori lain adalah bahwa bom tersebut dilengkapi dengan sayap hanya untuk memperluas jangkauannya hingga 70 km. Hal ini juga diyakini memberi pesawat Rusia kemampuan bertahan untuk mencapai sasaran Ukraina tanpa mengambil risiko terkena pertahanan udara Ukraina. Unit Korps Marinir Armada Pasifik Rusia menjalankan misi di arah Donetsk Selatan. Dengan peluncur roket ganda Grad MLRS, unit marinir memberikan dukungan artileri kepada unit infanteri serangan lintas udara, menghancurkan target musuh yang teridentifikasi di garis depan. Penyesuaian tembakan sasaran yang teridentifikasi pada jarak beberapa puluh kilometer dipandu dengan menggunakan kendaraan udara tak berawak, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tidak banyak musuh yang terisa dari serangan ini. Dikembangkan pada tahun 1960-an, BM-21 Grad telah menjadi sistem peluncuran roket ganda MLRS yang paling banyak dan digunakan secara luas di dunia. Mengingat fakta bahwa satu peluncur mampu menembakkan 40 roket kaliber 122 mm secara penuh di wilayah yang luas dalam waktu kurang dari 20 detik, maka nama Grad, kata dalam bahasa Rusia untuk hujan es, sangat cocok. Desain Grad yang sederhana dan kemampuannya untuk mendistribusikan muatan bahan peledak dalam jumlah besar dalam waktu singkat telah membuatnya banyak diadopsi, disalin, dan diadaptasi selama 60 tahun terakhir. Saat ini BM-21 Grad beroperasi dengan lebih dari 30 negara. Ini adalah sistem roket artileri yang paling banyak digunakan di dunia. Ada banyak varian, salinan dan modifikasi dari kendaraan ini. BM-21 Grad memiliki 40 tabung peluncuran untuk roket 122 mm. Roket standar dilengkapi dengan hulu ledak High Explosive Fragmentation.
Panjangnya 2,87 meter dan berat 66,6 kg. Hulu ledak itu sendiri memiliki bobot 18,4 kg. Sistem roket artileri ini juga menembakkan roket yang dilengkapi dengan hulu ledak pembakar, kimia, asap, penerangan atau klaster. Hulu ledak klaster berisi submunisi anti-tank atau anti-personil. Sejumlah hulu ledak khusus lainnya dikembangkan untuk sistem ini. Salvo penuh BM-21 grade meliputi area seluas 0,8